Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Ilmu Logika Ekonomi Syariah kelas D akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar logika beserta macam-macam penalaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rista Herdayanti Ningsih sebagai pemateri pertama beserta rekan saya Maksudun Hasan sebagai pemateri kedua serta Ismiatul Azizah sebagai pemateri yang ketiga. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar logika. Pikiran adalah benda kodrat, maka berlaku juga hukum-hukum yang mengikat semua benda kodrat. Hukum-hukum tadi adalah pangkalan yang tidak boleh dan tidak dapat diabaikan. Apabila orang mengabaikannya, maka hanya kekacauanlah yang akan didapat. Prinsip-prinsip ini juga disebut dengan prinsip formal karena merupakan prinsip yang menjamin terlaksananya proses pemikiran dengan benar. Prinsip tersebut merupakan prinsip dasar karena prinsip tersebut demikian bersahaja, mudah, dan cepat dilihat. Selanjutnya, apa sih prinsip itu? Prinsip merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran universal maupun kebenaran khusus. Jadi, prinsip dasar merupakan pernyataan kebenaran universal yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Prinsip-prinsip dasar logika ada 4 yang terdiri atas 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip dari Georg Leibniz, seorang filsuf di Jerman. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, Principium Identitas atau prinsip identitas. Prinsip identitas merupakan dasar dari semua pemikiran. Artinya, pengakuan bahwa benda ini adalah benda ini, bukan benda lainnya. Disimbolkan dengan A sama dengan A. Contohnya, mahasiswa akan sama dengan mahasiswa yang lain. Yang kedua adalah Principium Contradictionis atau prinsip kontradiksi atau pembatalan. Prinsip ini merupakan rumusan negatif dari prinsip-prinsip identitas. Prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa pada saat yang bersamaan cemerlang dan tidak cemerlang dalam matematika. Meskipun bisa jadi ia cemerlang dalam aljabar, tetapi tidak cemerlang dalam bahasa. Prinsip yang selanjutnya yaitu Principium Exclusi Tertii atau prinsip eksklusi tertii. Nah, prinsip ini merupakan penyisihan jalan tengah atau prinsip yang tidak adanya kemungkinan ketiga. Sebagai contoh, seorang intelektual dalam satu waktu tidak akan mungkin menjadi seorang preman sekaligus secara bersamaan. Prinsip yang terakhir yaitu Principium Rationis Sufficientis atau prinsip cukup alasan. Nah, prinsip ini merupakan suatu perubahan yang terjadi pada sesuatu hal tertentu mestilah berdasarkan alasan yang cukup. Tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa suatu alasan atau sebab-sebab tertentu. Misalnya, mahasiswa ketika memilih IAIN sebagai tempat untuk belajar, maka pasti dia memiliki cukup alasan untuk itu. Itulah 4 prinsip dasar ilmu logika. Selanjutnya, pengertian penalaran menurut ahli. Menurut Bakri menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan sesuatu konsep yang paling umum menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Menurut Surya Sumantri mengemukakan secara singkat bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan yang berupa pengetahuan. Menurut Kera berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir
dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk atau eviden menuju kepada suatu kesimpulan. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran merupakan proses berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu, merupakan kunci pembuka gerbang ke arah kemajuan seperti apa yang dicapai oleh manusia. Dan penalaran hanya terkait dengan berpikir sadar dan aktif dan mempunyai karakteristik tertentu untuk menemukan kebenaran. Kemampuan menalar menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaannya. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan cara berpikir bukan dengan perasaan. Penalaran sebagai sebuah kemampuan berpikir melalui dua ciri pokok, yakni logis dan analitis. Logis artinya bahwa proses berpikir ini dilandasi oleh logika tertentu, sedangkan analisis mengandung arti bahwa proses berpikir ini dilakukan dengan langkah-langkah teratur, seperti yang dipersyaratkan oleh logika yang dipergunakannya. Melalui proses penalaran, kita dapat sampai pada kesimpulan yang berupa asumsi, hipotesis atau teori. Penalaran di sini adalah proses pemikiran untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Jika seorang melakukan penalaran untuk menemukan kebenaran. Selanjutnya, penalaran memiliki dua jenis metode yang sering kita temukan, yakni metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif ada dua, yakni menarik simpulan secara langsung dan menarik simpulan secara tidak langsung. Menarik simpulan secara langsung adalah penyimpulan di mana kita secara langsung dan begitu saja menarik sebuah kesimpulan dari satu premis yang ada. Penyimpulan semacam itu merupakan sebuah proses di mana kita berpikir untuk menemukan sebuah proposisi yang baru atas dasar proposisi yang sudah kita miliki, yang berbeda dari yang lama, namun tetap harus mengikuti ide atau gagasan di dalam proposisi yang lama. Penyimpulan langsung sifatnya terbatas, yaitu hanya tentang sebuah proposisi baru dan bukan tentang sebuah kebenaran baru. Dalam penyimpulan secara langsung, terdapat beberapa macam cara menarik kesimpulan secara langsung, yaitu oposisi, konversi, obversi, inversi, dan kontraposisi. Kemudian menarik simpulan secara tidak langsung. Pengertian penyimpulan secara tidak langsung ada dua pengertian, yaitu pengertian secara subjektif dan pengertian secara objektif. Pengertian secara subjektif yaitu proses pemikiran yang bergerak dari satu proposisi lain dengan pertolongan proposisi ketiga. Sedangkan pengertian secara objektif yaitu hubungan antara ketiga buah proposisi. Pemikiran atau penyimpulan tidak langsung itu terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu 1. Deduksi, pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang umum ke yang khusus. 2. Induksi, pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang khusus ke yang umum. 3. Argumen kumulatif, pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang khusus ke yang khusus. Selanjutnya metode induktif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip dan fakta yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Bentuk penalaran induktif ada dua, yaitu generalisasi dan analogi. Generalisasi ialah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum.
Pada mulanya, pikiran memahami hakikat objek dalam wujud angan-angan atau fantasi. Segera sesudah pikiran membuat abstraksi tentang hakikat objek tersebut, jadi panca indera menangkap objek khusus dan pikiran mengabstraksikan hakikatnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa panca indera dan pikiran saling bekerja sama membuat gagasan. Bentuk generalisasi dibagi menjadi dua, generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Generalisasi macam ini memberikan kesimpulan amat kuat dan tidak dapat diserang. Sedangkan generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Sedangkan analogi ialah cara penarikan penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Tujuan dari penalaran secara analogi ada tiga. 1. Dilakukan untuk meramalkan sesuatu. 2. Dilakukan untuk menyingkatkan sesuatu. Dan ketiga, digunakan untuk menyusun klasifikasi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.